Apa yang terjadi ketika dunia berubah, bisnis tuntutannya berubah, regulasinya berubah, customer-nya minta ada perubahan. Sanggup nggak orang lama ketika dia menggantikan orang-orang kunci di dalam bisnis juga mau ikut berubah? Nah, di sini persoalannya. Kita akan mengawali tentang persoalan tata kelola. Ya, ternyata tata kelola itu ada persoalan. Yang sudah pakai framework ITIL, yang sudah pakai framework TOGAF, yang sudah pakai banyak framework lah begitu ya. Masih ada tantangan persoalannya. Tantangannya adalah konsistensi ya. Bukan konsistensi pada orangnya, Bapak dan Ibu ingat, tetapi konsistensi pada organisasinya. Kita tidak lagi memandang keahlian itu secara personal. Kita memandang keahlian, keterampilan itu secara badan, organisasi, utuh. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau organisasinya tidak memiliki sistem, maka organisasi akan dirugikan oleh orang-orang yang silih berganti, seterusnya. Dan itu menjadi frustasi pada akhirnya. Mungkin Bapak dan Ibu juga mengalami ketika masuk sebagai karyawan pertama kali, ya, mungkin diingat-ingat zaman dulu, tahun berapa begitu baru masuk begitu. Saya yakin barangkali hampir 100% ya, selalu mengikuti arus. Mungkin hanya beberapa orang yang menjengkelkan, yang nggak mau mengikuti arus. Bahkan ketika ada orang yang nggak mau mengikuti arus, tidak ditelisik. Kenapa? Yang ada justru ditendang, yang ada justru disingkirkan. Ya ini ganggu ini, singkirin. Padahal kekritisan seseorang itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk improvement, kan gitu ya. Tidak untuk menolak. Ya. Kekritisan itu dibutuhkan untuk meningkatkan performa, untuk efisiensi, untuk efektivitas ditingkatkan. Tetapi karena organisasinya nggak memiliki sistem bagaimana mekanisme perubahan, yang terjadi ketika orang-orang kunci itu pergi, kemudian diganti oleh orang-orang lama ini biasanya kecenderungannya adalah mempertahankan kultur. Betul, Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika dunia berubah? Bisnis tuntutannya berubah, regulasinya berubah, customer-nya minta ada perubahan. Sanggup gak orang lama ketika dia menggantikan orang-orang kunci di dalam bisnis juga mau ikut berubah? Nah, di sini persoalannya. Di sini perusahaan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari dia sedang membawa organisasi yang banyak, orangnya banyak. Ingat kalau saya bilang enterprise itu jumlahnya banyak ya Bapak Ibu, bukan cuma 10, 20, 50, yang dibawa itu banyak. Ibarat gerbong, ya gerbong kereta, ya. Kalau cuman yang dibawa itu 2, 3, resikonya kecil. Tapi kalau udah 10, 15, 20 seperti yang di Amerika itu bawa sekali itu bermasalah, wah itu resikonya gede. Maka mari kita buat lebih sistematis organisasinya. Bahwa ketika ada tuntutan perubahan, ini bisa masuk ke dalam organisasi secara tersistem. Oleh karena itu COVID itu sifatnya framework, kerangka. Nyebutnya kerangka, bukan standar. Kerangka yang nanti akan mengisi dan silahkan nanti mau diisi apa. Kerangka yang nanti akan menjadi tulang-tulang tetapi dagingnya silahkan seperti apa. Sifatnya adalah framework saja. Nah, framework COVID memungkinkan membentuk sistem yang holistik, yang komprehensif, end to end, ya seperti yang disampaikan kemarin, yaitu 6 prinsip dan 3 prinsip. Nah, oleh karena itu, ya saya ingin membawa ya cerita lama sebetulnya. Mungkin saya ada wajah-wajah lama, Ibu Dinar. Kita ketemu di THJ sebelumnya. Ini nanti kita kira-kira ceritanya sama ya, Bu ya. Pak Imam gitu ya, yang pernah ikut di kelas sebelumnya. Bayangkan ketika di organisasi kita seperti ini.
Kita perlu menyadari, iya enggak sih gitu ya. Ketika saya contohkan misalnya infrastrukturnya semakin hari semakin ruwet. Ketika aplikasinya semakin lama semakin kompleks. Ya, pertanyaannya kok semakin ruwet, kok semakin kompleks itu efek apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Efek apa? Kok lama-lama jadi ruwet ya? Gitu. Kok lama-lama jadi kompleks ya? Ada yang bisa jawab? Betul ya, perkembangan. Bahasa lainnya apa perkembangan? Perubahan, change, ya, pergantian, ya, dinamika organisasi, ya, tuntutan dari eksternal, mengakibatkan adanya perubahan. Dan orang teknis, ya, kalau Bapak dan Ibu sebagai orang bisnis, orang manajemen ya, harus paham nih, apa yang menjadi POV-nya orang teknis ketika menghadapi perubahan. Apa yang dilakukan? Ya tinggal diubah Pak, kan gitu. Kan tinggal diubah gitu aja, tinggal diginiin aja. Apa susahnya Pak? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Perubahan-perubahan yang kecil itu, kalau tidak di-manage, lama-lama jadi bencana. Jadi bencana Bapak Ibu. Ya. Nah, sistem itu makin kompleks, seperti dibilang Pak Haji tadi, karena ada perkembangan, pasti. Maka bagaimana kita mengelola perkembangan itu, mengelola perubahan itu. Nah, change itu menjadi tantangan pada akhirnya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak SDM yang sadar akan pengelolaan perubahan. Nah ini. Alih-alih kita pengen terus berubah, terus adaptasi begitu. Ternyata kita doang. Orang lain, aku udah gini aja lah, gaji udah segini, kerjaan tuh gini-gini aja, udah nggak usah berubah gitu. Ya, itu masalah. Ketika organisasi membiarkan kejadian seperti ini, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah stagnasi organisasi, ya, frustasi dan sebagainya. Ini kemudian nggak ada penyelesaian, nggak ada penyelesaian masalah. Ya, karena itu pada akhirnya suatu masalah. Nah, bayangkan juga Bapak dan Ibu, jika di organisasinya ternyata ada yang nggak terampil. Ada beberapa persen barangkali penilaian subjektif tidak terampil. 2%, 3%, ya. Ya. Pertanyaannya, ketika tidak terampil itu diapain? Ya. Treatmentnya apa? Pelatihan Pak, ikut training Pak, di tutor apa namanya? Di coaching, mentor, nah, di mentoring begitu. Pertanyaannya, ide itu muncul dari person atau muncul dari sistem? Nah itu. Ketika munculnya honey person, untung-untungan, pas personnya ada. Coba personnya pas pergi, ada yang nggak terampil, organisasi membiarkan itu. Nah, itu masalah, ya, karena terus berlarut. Oke, mungkin yang nggak terampil ini sudah terfilter oleh orang-orang kunci, ya, udah dididik, udah pinter. Tapi masih ada tantangan, yaitu pekerjaan yang overload. Ya. Overload ini juga isu kalau tidak segera ditangani. Meskipun sebetulnya overload itu pada akhirnya harus ada penyelesaian. Bapak dan Ibu, kalau pekerjaannya overload, solusinya apa Bapak Ibu? Secara subjektif aja nih. Kalau ini udah kewalahan nih gitu, biasanya apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau overload ngapain? Nah, kasih mic Pak, kita kasih panggung. Ya, itu Bapak di belakang. Ya, oh enggak, enggak. Ada yang mau menjawab? Dapat poin Pak, dapat poin lumayan gitu loh. Mari Pak, silakan. Ada yang bisa memberi jawaban? Kalau overload kita ngapain? Jawabannya apa? Ya, angkat tangan aja biar dapat poin. Ya jelas jawabannya. Kan gitu Pak. Ya. Lembur. Lembur, oke, lembur. Kalau overload maka lembur. Kita menambah waktu kerja. Begitu ya. Nah, menambah waktu kerja itu berapa jam? Terus berapa rutin? Jangan-jangan lembur itu jadi rutinitas. Saya yakin ketika ada ketidakidealan mengakibatkan tekanan. Umumnya ketika orang overload dia akan cari alat lain. Betul? Ya, dia butuh resource lain. Kalau dia overload,
dia harus dibantu oleh resource lain, baik manusia ataupun teknologi. Ya. Sekarang sudah ada AI, Pak. Bapak manfaatin AI untuk supaya Bapak tidak overload nggak nih? Jangan-jangan sebetulnya udah jawaban nih, AI ngasih tahu, ngasih bantuan supaya kita tidak overload. Tapi kita nggak pakai, ya yang terjadi adalah, yang kepake adalah waktu kita. Kan seperti itu kira-kira. Ya. Nah overload itu kemudian harus direspon. Ketika overload, ya apa yang harus dilakukan? Tentu pembagian peran, ya kan begitu. Dibagi tugasnya, ditambah alatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini perlu dijadikan perhatian. Ya, orang yang overload, kalau dia nggak sanggup, nggak tahan, ya resign, Pak. Jawabannya hanya itu, give up. Ya, saya nggak ada sanggup lagi. Saya terlalu jomplang apa yang saya dapatkan dengan apa yang saya usahakan. Nah, itu ada orang yang karakternya seperti itu. Tetapi itu dimaklumi, secara manusiawi itu dimaklumi. Ketika memang overload, ya dia pilih give up, ya dia resign. Ya. Pertanyaannya kalau resign, yang rugi siapa? Perusahaan, bukan orangnya. Orang mah bebas-bebas aja, tetapi perusahaannya rugi. Ketika ada orang yang overload, teman kita overload, gitu ya. Ketika ada teman kita overload, kemudian dia resign, maka yang terdampak organisasinya plus kitanya. Karena kita harus pada akhirnya ini sebetulnya kita harus perspektifnya harus sama, bahwa segala isu di pekerjaan kita di organisasi, baik buruknya itu yang terdampak adalah organisasinya. Kita sebagai manusia kan bebas memilih mau di situ, mau bertahan, mau meningkatkan, mau keluar, itu bebas. Tetapi dalam hal ini ketika ada isu-isu ketidakterampilan, ya, proporsional pekerjaan overload, yang rugi adalah perusahaannya. Mungkin ada, Pak, yang berhasil. Mungkin ada yang berhasil. Dia udah manfaatin AI, dia kerjanya bisa on time, pulang jam 5, pulang jam 4 udah selesai, ya, berangkat jam 7, pulang jam 4, berangkat jam 9, pulang jam 5. Ya enjoy aja. Kemudian ada orang heran, dia kok bisa ya? Ya, mungkin ada kita melihat kawan kita, dia kok bisa ya? Dia kok tiba-tiba udah beli motor aja, udah beli mobil aja kan gitu. Dan nggak perlu lembur-lembur begitu. Apa rumusnya? Apa formulanya? Kita bisa tanyakan. Dan ternyata dia pakai tools. Dia pakai resource lain, dia pinter. Zaman dulu belum ada komputer, orang menulis kertas, menulis catatan dan sebagainya, ya mengetik, ya menggunakan alat ketik. Kemudian datang komputer, oh ternyata bisa dihapus ya, nggak perlu cetak printer lagi ya. Improvement, ya. Kemudian muncul tablet, ya hadir rapat ini, hadir rapat itu, nggak perlu bawa laptop yang gede berat, cukup bawa tablet. Oh bisa ya. OCR, Bapak Ibu ngerti OCR ya? Ya, yang bisa mendeteksi teks begitu ya. Cekrik, langsung masuk gitu, terus gitu. Tanpa perlu menyalin ulang begitu. Teknologi kan? Tapi itu dimiliki oleh orang, tidak dimiliki oleh organisasi, ya. Maka bebaslah orang untuk keluar masuk, ya. Jadi yang rugi siapa kalau ada orang pintar dia keluar? Organisasi juga kan begitu. Ini kemudian jadi isu. Ada yang lebih menarik lagi, yaitu ketika ada orang pergi, ya, ada orang kuncinya pergi dari suatu tim, mungkin dapat promosi jabatan atau diangkat di tempat lain, mau nggak mau kita di internal harus menggantikan. Yang kapasitas kita itu beda dengan dia. Apa yang kita lakukan? Umumnya hanya ya udah kemarin begitu, saya juga begitu. Mengikuti tradisi, ya, mengikuti yang kemarin-kemarin apa adanya. Mungkin jiwa seninya beda, ya, sehingga kualitasnya juga akan berbeda. Kesadaran akan kualitas produknya berbeda, ya, ketika berganti pasti juga berbeda. Yang rugi siapa? Organisasi, sama organisasi. Ada yang lucu nih, ya, kalau mulai ada
merit system di organisasinya nggak bagus ya, atau mungkin dianggap kapasitasnya kurang. Akhirnya kita udah berharap-harap jadi pemimpin di situ, ternyata datang pemimpin lain menggantikan kita. Itu juga jadi isu. Belum tentu orang luar ketika masuk organisasi itu kemudian bisa memperbaiki, belum tentu. Bisa jadi yang harus memperbaiki adalah memang orang dalam, ya, memang di internal seperti itu. Ini menjadi isu yang kalau kita tidak berhati-hati ini bisa jadi blunder. Maka ya kalimat kuncinya seperti yang tadi disampaikan Pak Haji adalah, nah keruwetan itu atau bahkan insiden itu mulai terjadi ketika adanya perubahan, ketika adanya pergantian. Ya. Dan ini harus kita sadari bahwa yang rugi bukan personnya, yang rugi adalah organisasinya. Maka COVID dalam ini tidak untuk orangnya sebetulnya, tetapi untuk organisasinya. Bapak dan Ibu di sini sebagai orang yang mengerti ilmu, harapannya nanti menata organisasinya. Sehingga saya doakan nih Bapak dan Ibu pulang menjadi leader-leader baru di organisasi. Mungkin sekarang masih middle, besok top. Ya. Tanggung jawabnya lebih besar, caranya harus lebih sistematis membentuk sistem di organisasi. Inixindo Jogja.